Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas satu topik dan saya akan menjelaskan satu konsep yang disebut adalah teori asumsi. Jadi dalam teori asumsi ini kita akan coba mengasumsikan berapa kira-kira laba yang akan diperoleh oleh perusahaan, lebih tepatnya laba per sahamnya LPS-nya, terkait kemarin yang sudah kita pelajari soal PER-nya, price earning ratio. Nah, nanti untuk kalian yang belum tonton video tentang PER-nya, kalian bisa lihat di playlist saya dan bisa lihat di situ judul playlistnya teori penting dalam investasi saham. Oke, nah, sekarang kita coba untuk belajar teori asumsi. Ini penting untuk kita bisa memutuskan keputusan beli atau jual di saham yang sudah kita incar saat laporan keuangan kuartal satunya keluar. Oke, sekarang kita contohkan saja misalnya saham Adro. Nah, saham Adro ya. Saya kenapa contohkan saham Adro? Karena saya juga beli dan simpan sahamnya sampai saat ini. Oke, nah Adro. Jadi ini mau bagi dividen juga ya. Jadi kita yang megang saham Adro selamat karena kita bakal cair tanggal 12 atau 13 masuknya biasanya. Satu hari setelahnya H+1 masuk ke RDN kita gitu kan. Bagi dividen dia. Besar dividennya kawan-kawan. 199,98 besar. Oke. Sekarang kita lihat teori asumsinya itu gimana. Nah, teori asumsi itu maksudnya adalah kita memprediksi kinerja saham tersebut ke depannya dengan dasar asumsi laba kuartal 1 2023. Nah, misalnya gini ya. Misalnya kita kembali ke posisi di mana masih tahun 2023 awal nih kan. Nah, terus kita udah mengamati saham Adro inilah misalnya kan. Nah, laporan keuangan kuartal 1 itu kan keluarnya di akhir April, karena kuartal 1 itu kan Januari, Februari, Maret kan. Jadi dia keluarnya itu setelah bulan setelahnya dan di akhirnya atau di tanggal awal bulan Mei, tanggal 1 Mei gitu kan misalnya kan. Nah, kita mau prediksi nih gimana kinerja Adro berdasarkan labanya dan patokan kita adalah laba kuartal satunya kan gitu. Nah, jadi kita masuk ke pertama kita finansial, kan keluar nih nanti kan laporan keuangan kuartal satunya. Nah, jadi total patokan kita itu laporan ini kan, total pendapatannya misalnya 27,5 triliun, beban pokok penjualan 16,1 triliun, laba kotornya 11,4 triliun, laba usaha 9,3 triliun, laba sebelum pajak. Nah, yang kita lihat itu yang mana ini? Laba bersih tahun berjalannya 7,8 triliun. Nah, jadi teori asumsi itu maksudnya saya mengasumsikan berapa kira-kira laba Adro di tahun tutup buku nanti 2023 sebelum saya tahu kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 gimana kan gitu. Itulah namanya teori asumsinya. Nah, jadi misalnya saya mau menerka laba nanti tutup buku 2023 kan. Tinggal saya kalikan aja 7,8 dikali 4 dengan asumsi bahwasannya laba bersihnya di rata-rata 7,8 triliun sepanjang kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 nanti. Tapi teori asumsi ini akan lebih konservatif apabila kita mengalihkan 3 saja. Jadi kita nggak kaliin dengan asumsi 4 kuartal karena itu terlalu gimana ya? Terlalu tinggi harapannya. Karena bisa aja di kuartal 2 dia turun sedikit labanya atau kuartal 3-nya rugi atau kuartal 4-nya. Walaupun kita tahu bahwasanya kemungkinan ruginya kecil gitu kan. Karena kalau seperti Adro ini kan dia
Ya gampang aja, kita tinggal lihat harga komoditas batu bara aja. Kalau di atas $100 harga batu bara itu masih untung pasti perusahaan batu bara. Kecuali dia nyentuh 50, 60, $70 per ton, nah itu baru mungkin bisa rugi perusahaan itu kan karena beban penjualannya lebih besar gitu. Nah, jadi untuk konservatifnya kita mengalihkan laba kuartal 1 dengan asumsi kali 3 kuartal gitu. Jadi 7,8 dikali 3. Nah, ini hitung-hitungan konservatifnya untuk mengasumsikan berapa laba Adro di tahun 2023. Jadi, misalnya kan, terus kita ketik di catatan kita. Nah, jadi misalnya laba kuartal 1 2023 Adro sama dengan 7,8 T kan. Nah, saya mau asumsikan berapa kira-kira laba Adro di tahun 2023. Nah, apa fungsi untuk mengasumsikan ini? Apa fungsi teori asumsi ini? Adalah untuk memperkirakan berapa per ketika kita membeli sahamnya, ketika kita masuk Adro di harga masuk kita gitu. Misal, eh, misalnya tadi laba kuartal satunya 7,8 T kan. Nah, jadi saya mau asumsikan laba tahun 2023-nya. Maka saya buat sini laba asumsi 2023 sama dengan 7,8 dikali 3 karena hitungannya konservatif. Aturan kan kali 4 kuartal kalau kita mau hitung secara keseluruhan. Tapi kita sisihkan satu kuartal itu untuk kemungkinan rugi, labanya turun atau ada bisnisnya bermasalah di tengah jalan kan. Jadi kita kalikan 3 maka sama dengan 23,4 triliun. 23,4 T. Oke. Nah, berapa saham beredar dari Adro? Saham beredar Adro. Ini kalau kalian udah tonton video yang fungsi per valuasi price earning ratio untuk analisis value investing, maka kalian akan tahu. Makanya nanti tonton videonya dulu sebelum pahami ini kan teori asumsi ini. Berapa saham beredar dari Adro? Kita lihat di case state misalnya. Nah, ini 31,99, maka kita anggaplah 32 M ya. Itu bacanya 32 miliar. 32 miliar jumlah lembar saham beredar. Nah, dari laba asumsi ini dengan jumlah lembar saham beredar sekian, kita bisa asumsikan berapa nanti EPS atau laba per sahamnya di tahun 2023 kan gitu. Padahal kita baru tahu laba Adro di kuartal 1 2023. Nah, itu dia fungsi teori asumsi tadi. Jadi kita menciptakan asumsi hipotesis bahwasanya labanya akan sekian gitu, berdasarkan data kuartal 1 aja. Nah, misalnya IPS atau laba jadi 23,4 triliun dibagi dengan 32 miliar. Laba dibagi jumlah lembar saham beredar dapatlah earning per share atau laba per saham. Laba per saham. Nah, berapa ya kan? 23.400. Kalian tulisnya 23.400 saja supaya gampang karena nolnya kita hilangin aja kan. Kalau menulis 23,4 triliun banyak sekali nolnya. Kemudian bagikan dengan 32 M. 32 M. Per sahamnya adalah 731,25. Maka kita taruh aja 731 kan. Nah, coba kita cek asumsi kita ini. Misalnya kita tadi pada saat di bulan April 2023 kan diri kita tinggal di situ masih karena kita membuat asumsi. Coba kita cek berapa kira-kira perkenaannya gitu. Untuk laba Adro sampai dengan kuartal 3 ini kan. Nah, kita hitung coba di sini 7,8 T kuartal 1 2023 laba Adro. Kemudian ditambah kuartal 2-nya 7 triliun, 7 T, kemudian tambah kuartal 3 6,399 berarti ini 6,4 lah karena ditolong koma dari sini kan. 6,4 triliun. Dapatlah 21,2 triliun. Tadi kita asumsikan laba Adro tahun 2023 sampai 23,4 triliun. Jadi tinggal sekitar 2,5
sekian triliun lagi dia untuk mencapai laba asumsi kita. Jadi teori konservatif kita berguna. Kenapa? Karena sampai kuartal 3 aja Adro udah untung 21,2 triliun. Saya kira nggak mungkin untungnya cuman 2 atau 3 triliun di kuartal 4 ini. Nah, jadi dia perkiraannya nggak jauh-jauh kali kenanya kan. Nah, kalau kita misalnya udah ada laba sampai kuartal 3 update-nya kan, ini bisa kita eh, revisi lagi asumsi kita. Karena kalau misalnya ini 7,8 tambah 7 tambah 6,4 tadi hasilnya 21,2 triliun. Karena kalau kita cari rata-ratanya ini kan misalnya 21,2 bagi 3. Nah, aturan kan kuartal 4 kita asumsikan 7 triliun kan. Nah, jadi kita bisa asumsikan misalnya kita kurangin 1 triliun misalnya jadi 6 triliun. Nah, dapatlah laba asumsinya untuk tutup buku tahun 2023 27,2 triliun atau 27 triliun kita anggap gitu kan. Jadi asumsi konservatif kita berguna. Nah, misalnya ini tadi kita kembali lagi kita ibaratkan kita masih di bulan April nih kan. Jadi kita asumsikan laba bersama Adro bakal 731. Nah, 731 kalau kita misalnya kembali di bulan April 2023 misalnya. Mana bulan April 2023? Sebentar ya. Kita buka Google aja. April 2023. Nah, kebetulan harga sahamnya ada di sekitar 2.900, 2.700. Nah, dia jatuh sempat di Mei nih ya. Nah, di Mei harganya sempat di sampai terjatuhnya di 2090 nih. Di April sempat 2.800 atau 3.000-an harga saham Adro kan. Nah, ini kalian lihat. Oke, 2.900, 2.800. Di Mei jatuh sampai 2.000. Nah, kalau misalnya kita asumsikan kita beli lah di harga 2.000 sebentar, harga April 2.400, harga Mei terendah, harga Mei terendah di 2.100. Jadi kalau misalnya kita di April udah ngincar saham Adro, maka kita bisa perkirakan berapa pernya kalau kita beli di harga 2.800. Itu tadi fungsi teori asumsi untuk EPS kan. Nah, misalnya 2.800 kan harganya. Kita kan tadi buat teori asumsi laba per saham Adro akan 731 di 2003. Maka kita bagikan 731. Nah, maka kalau kita beli di harga 2.800, kita beli Adro di per 3,8 kali untuk bisnisnya di tahun 2023 ini. Gitu. Nah, coba kita sabar. Sedikit sabar sampai bulan Mei. Kita beli di harga jatuhnya. Di harga terjatuhnya kita beruntung. Harga terjatuhnya tadi misalnya 2.100. Anggaplah kita dapat di 2.200 atau 2.300. Kita anggaplah di 2.300 kita dapat. Kita averaging down lagi ya. Atau pada saat kita beli pun kita averaging down lagi. Terus harga rata-rata beli kita di 2.300. Dibagi 731 laba asumsi kita. Maka kita hanya beli di per 3,1 kali. Ya kan? Nah, karena kita tahu Adro ini adalah wonderful company dengan semua pelajaran yang sudah saya bagikan di video-video sebelumnya, cara membaca wonderful company gimana. Nah, terus mungkinkah kalian tidak mau membeli Adro dengan kualitas dividen dan dengan hanya per 3,1 kali? Kalau misalnya kalian dapat average harga beli Adro di 2.300, dia bagi dividen 199,98, maka kalian akan dapat dividen yield sekitar 8,69%, 8,7% ini. 8,7%. 8,7%. Nah, hanya dengan sekali dividen 8,7%. Jadi Adro ini tiap tahun 2 kali bagi dividen dan dividen finalnya itu selalu lebih besar daripada dividen interimnya. Nah, ini kan dividen interim ini yang mau dibagi ini nih. Ya kan? Nah, terus
8,6%. Seandainya kalian modal 100 masuk di Adro, maka kalian akan dapat dividen 8,6 juta. Untuk dividen interim, anggaplah 8,5 juta. Nanti tambah lagi dividen finalnya berapa, mungkin 10 atau 12%, kalian dapat 20% dalam setahun. Artinya kalian bisa asumsikan lagi kalau mau jangka panjangnya lagi, maka asumsi kalau misalnya kalian dapat di average rata-rata 2.300 tadi dengan asumsi tiap tahun dapat dividen yield 20%, maka kalian bisa asumsikan balik modalnya dalam waktu ya 5 tahun. Setelah itu kalian beli gratis Adro karena uang kalian, modal kalian udah dibalikin dari dividen. Kalau iya 20% terus tahun. Kalau harganya turun, kalian averaging down terus, kan makin banyak yieldnya. Itu keuntungan kalau kita paham teori asumsi, paham cara menghitung valuasi, dan kita beli saham wonderful company, apalagi bagi dividen sampai 2 kali setahun. Jadi itu dia teknik untuk untung dan tidak ruginya. Oke kawan-kawan, itu saja untuk teori asumsi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.